Sana adik ini bang. Okey, dia singkat cerita ya, saya bagi ya. Si korban Ito ini dia lari dari majikan dia yang pertama yang lama karena gaji dan semua fasilitas tidak sesuai. Okey, dan kemudian ini saya dapat info pada dia chattingan dia dengan kawan dia lah di sana. Kemudian dia menginginkan pekerjaan ya, karena dia berniat mau balik sebenarnya bulan 12 ini. Jadi dia mencari kerja dan kawan dia ini memberitahu salah seorang, iaitu si pelaku, mungkin dia boleh tolong. Itulah. Dan kemudian mereka berhubungan, berkomunikasi dan menyuruh si korban Ito ini datang ke tempat si pelaku. Dengan iming-iming akan membagi pekerjaan kepada si korban. Kemudian hari kedua tidak ada pekerjaan yang dia dapat dan dia meminta supaya dia keluar dari tempat itu. Dan setelah permintaan si korban seperti itu, dia memberontak dan memaksa supaya si korban tetap tinggal di situ. Dan disitulah terjadi pergelutan dengan ada rakaman kamera CCTV yang membuktikan, semua ada di pihak kepolisian Malaysia, bahwasanya dia dipaksa dan dipukul sampai dan diperkosa hingga dia meninggal. Setelah meninggal, dia dimasukkan ke dalam tas koper dan meninggalkan mayat selama 2 hari. Di tempat kejadian. Dan pada waktu yang sama, tetangga mencium aroma yang tidak baik dan meminta pihak kepolisian untuk datang melihat apa sebenarnya yang terjadi. Dan setelah polisi datang melihat kejadian bahawa si korban sudah membusuk. Itu lokasi rumah pelaku bang? Sebenarnya itu bukan, boleh dikatakan itu seperti ruko, kedai, di mana tempat itu ialah tempat permainan game. Pelaku tinggal di situ atau bang? Dia tinggal di situ karena memang bos dia, majikan dia membagikan dia kepercayaan untuk menjaga tempat itu, seperti itu. Dan ini memang masalah ini hanya dilakukan oleh dia seorang. Tidak ada sangkut paut dengan orang lain. Enggak ada hubungan dengan orang lain atau ramai-ramai, enggak ada. Pelaku hanya seorang saja. Dengan bukti yang kuat, dengan perampasan setelah ditangkap oleh pihak yang berwajib, dia ditangkap, dirampas handphone apa semua dan dilihat semua video dan gambar-gambar yang dia ambil semasa si korban sudah meninggal. Jadi, dan dia pun sudah mengakui bahawa dialah yang melakukan perkara itu. Kalau informasi yang dapat bang, pelaku sama korban ini udah kenal lama atau gimana? Tak, dia bukan kenal lama. Hanya dalam masa singkat saja. Karena dia hanya mau mencari kerja. Bukan kenal lama. Dalam saya lihat dalam akaun Facebook ada satu berita apa-apa dikatakan pacar dia. Bukan. Saya tekankan itu bukan pacar dia. Si lelaki hanya mengatakan mau memberikan dia pekerjaan. Jadi ini kejadian ini enggak ada sangkut paut dengan majikan, enggak ada sangkut paut dengan pihak kerajaan Malaysia atau apa-apa, enggak. Dan pemulangan almarhum jenazah pun terkendala di sana dikarenakan identiti dia yang tidak ada dan susah ditemui. Itu yang dia terkendala di sana sampai hari ini 55 hari. Jadi kronologis kejadian itu terjadi pada tanggal 13 bulan 10 2017 dan polisi mendapat jenazah pada tanggal 15 bulan 10 2017. Dan saya dan pihak abang dia di sana mengetahui berita ini pada tanggal 28, bertepatan hari Kamis. Jadi pelaku sendiri bang ditangkap tanggal berapa bang? Pelaku, kalau saya tak silap, saya tak benarnya pula waktu itu tanggal berapa, tapi dalam waktu sebulan lebih. Karena polis memang boleh dikatakan dia memang macam sex mentality.
penyakit bang ya. Pelaku dari mana bang? Dia pelaku di Asalnya. kita Asalnya? asal dia daripada Palembang, Indonesia. Bang. Jadi dia melakukan ini sendiri dan dia pun mengakui bahwa itu dilakukan sendiri. Tiada kawan ramai-ramai, dan memang CCTV pun melihat kejadian itu, hanya dia seorang yang melakukan. Jadi tidak ada, saya tekankan sekali lagi, tidak ada di sini unsur pembunuhan beramai atau penganiayaan majikan. Dan saya tekankan lagi, jenazah korban bukan terkendala di Malaysia bukan karena kerajaan Malaysia atau polisi menahan atau pihak rumah sakit menahan dia di sana, bukan. Karena identiti si korban tidak ada. Sehingga kami mendapat identiti yang pasti, baru semua dibantu. Ini semua bantuan daripada kepolisian Malaysia dan pihak hospital. Hingga boleh sampai jenazah ke sini. Dan kami bekerja sama. Jadi itulah kronologis sebenar kejadian ini. Oke bang. Ya. Pengetahuan abang korban ini berapa? Udah sejak kapan di Malaysia bang? Iya bang. Kalau korban ini, menurut pemberitaan abang dia belum ada dalam setahun. Setahun ya. Belum ada dalam setahun. Dan ini memang saya akan pergi ke ejen yang menempatkan dia duduk. Karena dia melalui ejen. Sebelum ini dia pergi ke Malaysia melalui ejen di Medan. Dan saya memang akan menanyakan dengan hal ini kepada mereka. Ejen mana itu bang? Saya kurang pasti ejen mana. Dan memang kadang dia ada kawan di sini, satu kampung di sini, dia bilang pergi sekali. Dan kawan dia itu pun mau juga membantu saya, bawa saya ke ejen itu nanti kalau saya mau pergi ke ejen. Kalau KBRI sendiri gimana? Okey, KBRI saya rasa mereka pun terkendala sebenarnya karena identiti atas dasar pemberitahuan polisi yang memberitahu saya lah bahwasanya dia memberitahu kepada KBRI sebelumnya setelah kepolisian melihat kejadian ini dan mendapat identiti orang lain, dan dia sudah memberitahu. Tetapi bagi saya, menurut saya, karena tidak ada salah sesiapa dari pihak yang kehilangan melapor ke kedutaan, jadi mungkin ini dibiarkan, boleh dikatakan mungkin tidak direspon dikarenakan tidak ada masyarakat Indonesia yang mencari keluarga yang hilang. Jadi memang dia orang membantu juga dalam situasi documentation semua dia orang keluarkan, pun bekerja sama dengan mereka, dan semua pembiayaan memang terjadi dari orang-orang yang baik hati memerlukan bantuan, dan proses dokumentasi dokumen-dokumen daripada memang dibantu oleh kedutaan. Bang, bang, kita hubungan kita sama korban gimana bang? Bisa kenal atau apa? Sebenarnya saya nggak mengenal korban. Saya langsung tidak mengenal korban. Salah seorang daripada kawan abang korban ini mengenal saya. Dia berkawan dengan abang. Dia memberitahu saya, abang ada satu masalah, tolong. Saya terus, masalah apa? Ada terjadi pembunuhan dan tidak pasti lagi betul atau tidaknya. Dan kemudian kalau memang betul, saya tanya, hubungan sebelum terjadi sudah berapa lama hilang berkomunikasi? Sudah berapa lama putus komunikasi?